Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti, NIM 8578759999. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap pada kelas 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia dan kelas 5 di muatan mata pelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini Ustazah akan mengajar di kelas 4 dan kelas 5. Ustazah gabungkan menjadi satu dikarenakan guru kelas 5 baru tidak masuk. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, Ustazah minta tolong dulu kepada Mas Riu kelas 5 untuk memimpin doa sebelum belajar. Terima kasih Mas Riu setelah memimpin doa. Oke, sekarang selanjutnya Ustazah mau ngecek dulu siapa yang tidak masuk. Untuk kelas 4 siapa yang tidak masuk? Oh, kelas 4 nihil ya, alhamdulillah. Untuk kelas 5 siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Mbak Adiba. Kenapa Mbak Adiba nggak masuk hari ini? Sakit? Oh iya, oke, semoga lekas sembuh ya. Setelah Ustazah ngecek ada satu anak di kelas 5 yang tidak masuk. Sekarang kita biar semangat sebelum pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, semuanya bisa semangat ya, biar semangat gitu. Oke, selanjutnya sekarang setelah kita tepuk semangat, biar lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Pasti semuanya sudah bisa dong. Yuk kita mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran. Tapi sebelumnya ini Ustazah masuk ke kelas 4 dulu ya. Ustazah mau menanyakan dulu, masih ingat nggak di bahasa Indonesia kemarin kita sudah belajar apa? Iya, tentang huruf kapital. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam sebuah paragraf. Itu ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, nanti kalian akan menemukan gagasan pokok di dalam paragraf. Terus yang kedua, kalian akan menyebutkan gagasan pendukung di dalam paragraf itu. Terus yang terakhir atau yang ketiga adalah kalian bisa menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam satu paragraf utuh. Nah, itu untuk yang kelas 4. Untuk yang kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Nah, kita akan belajar itu ya. Terus apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Satu, untuk mengidentifikasi alat gerak hewan dan manusia. Terus yang kedua, menjelaskan fungsi rangka dan otot. Yang ketiga atau yang terakhir, mengelompokkan jenis alat gerak. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 4 dan kelas 5. Oke, untuk kelas 2, kita kan hari ini belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa? Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan gagasan pokok ya? Nah, referensinya bisa kalian lihat di buku paket ya. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti atau ide utama dalam sebuah paragraf. Itu yang disebut sebagai gagasan pokok. Nah, terus untuk gagasan pendukung itu apa? Gagasan pendukung itu adalah dia merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan atau yang mendukung di dalam paragraf itu. Nah, itu perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam sebuah paragraf. Oke. Nah, sekarang untuk yang kelas 5 ya. Nah, apa itu alat gerak ya? Jadi kan hari ini kita belajar tentang alat gerak hewan dan manusia. Nah, alat gerak hewan dan manusia itu nanti dibedakan menjadi dua. Satu, ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu contohnya adalah apa? Tulang. Dan alat gerak aktif itu contohnya adalah otot ya. Jadi itu merupakan alat gerak. Jadi setiap hewan atau manusia dia bisa bergerak karena dia mempunyai alat gerak. Seperti itu ya.
Oke, tadi Ustazah sudah menjelaskan untuk yang kelas 4 tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, sekarang tugas kalian, nanti kalian akan membaca bacaan pendek ya. Nah, di dalam buku paket itu ada sebuah bacaan pendek. Tolong nanti kalian baca dulu. Setelah itu kalian mencari mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya ya. Nanti dikerjakan secara kelompok ya. Nanti berdiskusi sama teman satu mejanya. Jadi nanti ada dua-dua di situ ya. Sambil satu meja itu ada dua, nanti didiskusikan dengan teman semejanya. Jadi nanti kalian baca bacaan dulu itu, bacaan dalam buku paket itu. Setelah itu cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang kelas 5, kalian tadi sudah melihat perbedaan antara alat gerak manusia dan alat gerak hewan seperti yang Ustazah tampilkan tadi ya, atau Ustazah perlihatkan gambar tadi. Di buku paket juga ada referensinya. Nanti tugas kalian, Ustazah juga akan membentuk menjadi kelompok. Nanti kalian bekerja secara kelompok. Tolong nanti kalian mencari perbedaan antara gerak aktif dan gerak pasif tadi yang Ustazah sudah jelaskan. Apa itu gerak aktif? Ya, apa itu gerak pasif gitu ya. Itu yang pertama. Terus untuk tugas yang kedua, kalian mengisi tabel. Mengisi tabel perbandingan antara alat gerak manusia dan alat gerak hewan. Tolong nanti diisi itu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah kalian membuat gambar alat gerak dengan fungsinya. Nah, itu untuk kelas 5 gitu. Gimana? Untuk tugas yang kelas 4 sudah selesai? Sekarang coba kelompok siapa yang mau mempresentasikan ke depan dulu? Oke. Oh, kelompoknya Mbak Firza. Oke, boleh. Nanti Mbak Firza sama pasangannya Mbak Dira ya, nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau sudah kelas 4, sekarang yang kelas 5, bagaimana? Sudah selesai belum untuk diskusinya? Oke, kalau sudah selesai, kelompok siapa dulu yang mau maju ke depan mempresentasikan? Oh, kelompoknya Mbak Zakia. Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah masuk. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok kelas 4. Dan terima kasih juga untuk kelompok kelas 5. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi, untuk hari ini ya, untuk yang kelas 4, berarti kalian sudah bisa membedakan ya apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah merupakan inti dari kalimat dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalau kalimat pendukung merupakan kalimat penjelas dari paragraf itu. Nah, terus untuk yang kelas 5, kalian sekarang juga sudah tahu ya, apa itu fungsi otot ya. Fungsi otot itu sudah salah satunya untuk penyeimbang dari tubuh kita ya. Terus yang kedua, apa contoh alat gerak pada hewan itu? Bisa apa tadi? Kaki bisa, tangan bisa, sirip kalau ikan juga bisa, ekor juga bisa. Nah, ya, jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah gagasan pokok penting dalam memahami teks. Jadi gagasan pokok itu penting sekali dalam kita untuk memahami teks itu, gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah alat gerak membuat manusia dan hewan dapat bergerak. Tanpa alat gerak manusia atau hewan itu tidak bisa bergerak. Ya. Terus yang terakhir, hari ini setelah kita belajar tentang gagasan pokok dan pendukung untuk kelas 4 dan yang kelas 5 adalah alat gerak hewan dan manusia, Ustazah akan memberikan tugas ya. Untuk kelas 4, tolong nanti di rumah mencari gagasan pokok pada salah satu teks bacaan ya. Ya, oke. Terus untuk yang kelas 5, tolong nanti kalian membuat poster alat gerak manusia boleh, hewan boleh. Oke, untuk pembelajaran hari ini itu yang dapat Ustazah sampaikan. Sebelum kita tutup kegiatan belajar hari ini, silahkan Mas Agam untuk memimpin doa pada hari ini ya. Oke, terima kasih untuk Mas Agam. Oke, untuk pertemuan hari ini Ustazah hari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.